Bahkan al-qalam iku kenikmatane sangat besar, bahkan melebihi nikmate lesan. Kalau lesan iku cuma mentakbirkan dari dalam hati kita, iku kita takbirkan lewat lesan, akhirnya orang yang kita ajak omong faham maksudnya kita. Ya kan? Kalian lapar, perutmu kan yang lapar, tapi orang lain apa tahu kalian lapar? Tidak tahu. Kalian bisa difahami kalau kalian lapar setelah kalian ngomong ngelih. Oh ngelih, baru di depanmu tahu kau lapar. Soalnya lesanmu ngomong lapar. Padahal yang lapar lesan apa perut? Perut. Perutnya tidak ngomong. Soalnya perutnya kerucuk-kerucuk. Itu bahasa perut. Akhirnya orang yang di depanmu faham maksudmu. Nah, itu termasuk nikmatnya Allah Ta'ala lesan. Itu buat mengungkapkan perasaan hati yang orang itu tidak tahu, jadi tahu setelah diucapkan di lesan. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam itu sebetulnya adalah yang di dalam hati, tapi Allah Ta'ala ciptakan lesan buat mentakbirkan kalam yang dari dalam hati, ditakbirkan lewat lesan biar difahami sama orang. Tapi kalau kita mentakbirkan lewat lesan, orang lain bisa faham, nikmat besar, ya kan? Ya enggak? Kalian senang sama orang, senang hati kan? Kalian terimanya I love you, I love you, I love you. Orang lain akhirnya paham, iki wong seneng aku. Ketika kita mentakbirkan lewat lesan, itu nikmat besar. Tapi yang bisa dijangkau lesan itu siapa? Cuma yang di depan kita, ya enggak? Atau misal di jarak yang hadul ghaus ini jarak orang minta tolong. Yaitu ketika ada orang minta tolong dengan teriak paling kenceng, suaranya itu bisa terdengar sampai radius berapa meter. Ada yang mengatakan 30 dhira, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan lebih, teriak sak kenceng-kencenge. Tapi kalau orang yang bukan di jarak dekat, lesan ada faedahnya? Bisa menjangkau? Tidak bisa. Atau mungkin orang yang sezaman sama kita, tapi kalau orangnya nggak sezaman sama kita, bisa kita omongi? Kita ngomongin anak cucu kita, kawin lihat durung kok ngomongin anak cucu, beda zaman, ya kan? Lesan itu terbatas, meskipun nikmat besar, tapi terbatas, jaraknya tertentu, zamannya pun tertentu. Dan ketika kita ngomongi sekali, setelah ngomong selesai, tidak ada omongan lagi. Tapi al-qalam bisa jarak jauh, surat-suratan. Mekah sampai Kudus, surat-suratan. Bisa. Lesan tidak bisa. Telepon, nek di pulsa. Qalam bisa lewat jarak jauh. Mulai zaman awal sampai zaman sekarang, surat menyurat itu sudah ada. Bahkan antara langit sama bumi surat-suratan. Allah Ta'ala nyurati kita, Allah Ta'ala nyurati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat surah Nun. Itu surah, itu ditulis malaikat, itu ditulis sama malaikat yang menyalin, disetor ke malaikat Jibril alaihi salam, membawa itu salinan, bacakan ke Nabi, Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu Allah Ta'ala nyurati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkahnya kolam kan? Kolamnya malaikat yang dibuat mencatat, menyalin Quran dari Lauhil Mahfuz. Bahkan bisa ngajak ngomong, pesen lewat berkah kolam sama orang yang beda zaman. Ada tulisan-tulisan dari zaman kuno, sekarang sampai ada, masih ada. Ada di situs Ashabul Ukhdud, ada tulisan-tulisan. Ada di makam Nabi Hud alaihi salam, jasad Nabi Hud alaihi salam ada suratnya. Ana Hud arsalani Allahu ila Ad.
Saya adalah Hud, Allah mengutusku untuk kaum Ad. Oh, ini berarti jasadnya Nabi Hud. Ada semua. Padahal menemukan jasadnya umat yang setelahnya. Ada Nabi Daniel alaihi salam, ketika jasadnya ditemukan ada suratnya Nabi Daniel. Ini ngajak ngomong yang beda zaman. Berkah apa? Al-Qalam.